Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan mengakhiri seri video pembelajaran kita mengenai logika. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari logika sekian lama, pernahkah teman-teman kepikiran kenapa para filsuf bisa berpikir begitu tajamnya, begitu jeniusnya, begitu kritisnya? Kenapa mereka, para filsuf itu tadi, punya kemampuan mengungkapkan kebenaran di balik sesuatu yang kayak biasa-biasa saja, tetapi mereka bisa menangkap kebenaran di balik itu semua? Itulah kekuatan logika tingkat tinggi. Itu jawabannya. Nah, di video ini kita akan coba belajar menjadi filsuf awal-awal gitu ya, untuk punya tingkat berpikir logis yang setidaknya mendekati para filsuf. Dalam hal ini teman-teman, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya berpikir tajam seperti para filsuf. Bagaimana para filsuf mematahkan argumen-argumen yang lemah dan membuat pemikiran orang-orang di sekitarnya, termasuk pemikiran para filsuf itu, menjadi lebih jernih, lebih mendalam, dan tidak terbantahkan. Mari kita mulai. Kenapa? Pertanyaan pertama yang coba saya lemparkan pada teman-teman ya. Kenapa Socrates, Aristoteles, Descartes misalnya, atau bahkan yang modern seperti Bertrand Russell itu kita anggap sebagai pemikir yang hebat? Kenapa? Mereka kan nggak hanya pinter ya, tapi juga punya disiplin berpikir yang luar biasa. Ada beberapa alasan kenapa mereka bisa begitu hebat dalam logika. Pertama, karena mereka itu skeptis. Mereka selalu mempertanyakan segalanya. Socrates misalnya, dia terkenal dengan metode Elenchusnya yang kita sudah pernah bicarakan itu, metode bertanya yang menusuk sampai ke akar masalah. Jadi, pertama alasannya kemungkinan menurut saya karena para filsuf itu selalu mempertanyakan segala sesuatu. Kedua, para filsuf itu terkenal karena mereka tidak mau mudah menerima segala sesuatu, klaim-klaim, argumen, informasi apapun itu tanpa bukti yang jelas. Makanya kalau teman-teman ingat, Aristoteles selalu menekankan bahwa segala klaim memang harus diuji kan teman-teman, dengan bukti yang jelas dan dengan metode yang logis. Itu Aristoteles contohnya, bagaimana dia tidak mau menerima segala sesuatu tanpa bukti. Kemudian alasan yang ketiga kenapa para filsuf punya kemampuan master dalam bidang logika, karena mereka mampu membuka pikirannya sehingga bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Mereka nggak fanatik dengan satu sudut pandang. Artinya mereka terbuka pada perbedaan yang muncul di hadapan mereka. Misalnya ya, contohnya filsuf yang bernama Bertrand Russell, dia mampu melihat argumen lawan bicaranya tidak dengan emosional, tapi dengan objektif. Setelah itu dia lalu membongkar kelemahan dari lawan bicaranya dengan logika yang tajam, dan dia juga tidak ragu untuk membongkar pikirannya sendiri yang mungkin lemah. Nah inilah teman-teman yang perlu kita pelajari, dan akan saya coba ajak teman-teman untuk belajar bagaimana berpikir setajam para filsuf di video ini. Nah, untuk itu mari kita coba masuk dulu ke teknik berpikir yang cerdas dan tajam.
Oke, teknik berpikir yang cerdas, yang tajam. Nah, dalam hal ini kita akan memulainya dengan bagaimana caranya deep thinking, berpikir yang mendalam. Deep thinking ini lawannya berpikir yang surface, yang banal, yang ringan-ringan. Ini kita berpikir yang mendalam. Kebanyakan orang memang cuma berpikir di permukaan, dan kita hari ini akan mencoba menjadi filsuf yang mencoba menggali lebih dalam dan selalu menggali lebih dalam segala hal yang bagi orang lain dianggap selesai atau biasa-biasa saja. Misalnya, ketika seseorang berkata begini, teknologi itu selalu baik untuk manusia karena teknologi itu membantu manusia. Ketika mendengar pernyataan itu, orang-orang biasa akan berkata, oh iya benar, atau sebaliknya, oh nggak benar. Tapi kalau filsuf, pasti dia tidak menanggapinya dengan pernyataan tetapi pertanyaan. Para filsuf akan bertanya begini, oke, kan ada tadi yang pernyataannya teknologi itu selalu baik untuk manusia. Para filsuf akan berkata, apa definisi baik itu? Baik itu untuk siapa? Lalu apa dampak buruknya? Masa selalu baik? Kalau selalu baik, itu berarti sempurna. Tidak ada yang sempurna kan? Pasti ada dampak buruknya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi filsuf, cobalah untuk bertanya lebih dalam, untuk memahami suatu konsep dengan lebih tajam. Oke, itu yang pertama ya. Jadi untuk bisa berpikir cerdas dan tajam, kita harus berpikir yang mendalam. Kedua, untuk bisa berpikir secara tajam, kita harus punya kemampuan membedah argumen dengan logika deduktif dan induktif. Oke, tunggu dulu. Logika deduktif dan induktif sudah saya bahas di video tersendiri. Supaya kita tidak terlalu banyak mengulang, silahkan teman-teman buka video yang telah saya buat sebelumnya beberapa hari yang lalu. Jadi, kalau kemarin kita bicara tentang atau belajar tentang deduksi dan induksi, sekarang ini saatnya menggunakannya untuk berpikir lebih tajam. Kita mulai dari deduksi ya. Deduksi ini kan berpikir berlogika dari umum ke khusus atau spesifik. Misalnya gini, ada pernyataan, semua manusia pasti mati. Itu adalah pernyataan umum. Oke, dan itu pernyataan yang konvensional, konvensi ya, tidak terbantahkan bahwa semua manusia pasti mati. Pernyataan kedua, kemudian Socrates adalah manusia, itu spesifik. Socrates ini kan spesifik ya, adalah manusia. Maka kesimpulannya, jadi Socrates pasti mati. Betul kan? Itu sudah kita bahas ya. Nah, kalau premisnya benar, tadi ya sudah, maka kesimpulannya pasti benar. Oke, itu deduksi. Kalau induksi, dibalik dari spesifik ke yang umum, ya, umum. Contohnya, misalnya matahari terbit dari timur setiap hari kan. Jadi kita setiap hari kita mengamati kasusnya tiap hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu toh. Dari semua hari itu kejadiannya matahari memang terbitnya dari timur, tidak pernah tiba-tiba dari selatan gitu. Nah, dari situ kemudian dari kekhususan itu kita menyimpulkan, kita generalkan menjadi sebuah teori bahwa matahari selalu terbit dari timur. Nah, teman-teman, induksi ini atau penteorian ini itu memang lebih fleksibel ya, lebih fleksibel daripada yang deduksi ya. Kalau deduksi kan
dari umum ke yang khusus ya. Kalau ini, jadi yang khusus ini mau nggak mau harus ngikutin premis umumnya. Kalau ini justru dari premis-premis yang khusus ini menuju pada yang umum, dan itu menjadi lebih fleksibel. Maksudnya yang umum ini bisa berubah sesuai dengan yang spesifik ini, tapi kita tetap harus berhati-hati. Maka dalam induksi ini kita tidak boleh asal-asalan atau terburu-buru dalam menyimpulkan atau mengeneralisasi. Nah, oke, itu tadi yang kedua. Jadi tadi yang saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Yang pertama, teknik berpikir yang cerdas dan tajam itu berpikir dengan kedalaman, deep thinking. Kedua, membedah argumen secara deduktif dan secara induktif. Kemudian yang ketiga adalah menemukan kelemahan argumen, atau dalam bahasa Inggrisnya critical spotting. Jadi teknisnya begini. Kebanyakan argumen di internet itu kan lemah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa sebenarnya mencoba untuk membongkar kelemahan dari argumen-argumen yang muncul di internet, klaim-klaim itu dengan teknik critical spotting. Misalnya, kalau seseorang berkata, semua orang harus bebas berpendapat. Oke, itu pernyataan seseorang. Oke, lalu orang itu kemudian ketika suatu waktu dia dikritik tuh, padahal dia kan menyatakan semua orang harus bebas berpendapat. Nah, lalu saat dia dikritik, dia marah. Nah, itu inkonsisten. Maka untuk membongkar critical spotting itu caranya adalah untuk menemukan kelemahan argumen adalah coba cek konsistensi antara orang yang menuturkan klaimnya dan kenyataannya. Apakah konsisten nggak antara yang dituturkan sama yang dia lakukan? Ya toh, dia berkata bebas berpendapat itu adalah hal yang menjadi hak semua orang. Satu waktu ketika dia berceramah, dia dikritik, kemudian dia marah. Nah, itu berarti inkonsisten. Kedua, yang sudah kita pelajari, caranya adalah untuk mencari kelemahan atau menemukan kelemahan dari argumen yang muncul di mana-mana, itu adalah dengan mencek logical fallacies-nya. Seperti yang kemarin sudah saya katakan ya, orang pintar makan makanan ini gitu. Orang pintar minum minuman ini gitu. Lalu seolah-olah minuman ini menjadi baik karena diminum orang pintar. Itu kan logical fallacies ya. Jenisnya appeal to authority ya. Karena itu bukan argumen logis kan. Misalnya lagi, kamu harus percaya aku karena aku ini lebih tua dan lebih berpengalaman daripada kamu. Nah, ini termasuk appeal to authority. Maksudnya tidak ada hubungan antara benar dan salah dengan usia. Itu kan nggak ada hubungannya. Nah, semakin sering teman-teman melatih untuk menemukan logical fallacies dari klaim atau argumen, semakin tajam teman-teman berpikir. Oke, itu 3 cara. Jadi saya ulangi lagi, 3 cara untuk berpikir secara tajam adalah dengan berpikir mendalam, deep thinking, mengaplikasikan logika deduktif dan induktif, dan membedah argumen-argumen yang ada di hadapan teman-teman dengan logika deduktif dan induktif. Kemudian yang ketiga adalah menemukan kelemahan argumen atau critical spotting. Ya, caranya dengan cek konsistensi tadi ya. Kalau bisa bicara ya harus bisa iso kondo iso ngelakoni, bahasa Jawanya itu. Bisa bicara ya bisa menjalankannya. Kemudian cek juga logical fallacies-nya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan berpikir seperti para filsuf. Karena apa? Karena teori kalau tanpa latihan ya percuma. Jadi ada beberapa cara teman-teman untuk melatih pikiran teman-teman seperti para filsuf. Nah, untuk itu coba teman-teman lakukan ini. Yang pertama, cobalah tantang keyakinan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kan pasti punya keyakinan atas sesuatu.
ada klaim dalam otak teman-teman yang dibentuk tidak hanya oleh logika tapi keyakinan. Nah, cobalah bedah klaim atau keyakinan atau belief teman-teman itu. Ambil saja satu opini yang teman-teman anggap benar, selama ini benar, kemudian tanyakan sebenar apa opini yang sudah teman-teman yakini itu. Apa buktinya? Apa dari mana sudut pandang seperti itu mulai muncul dalam diri teman-teman, dan adakah sudut pandang lain? Jadi supaya teman-teman tidak hanya mono melihat satu titik saja, mono pandangan, mono view. Lalu cek juga apakah ada bias atau bias dalam keyakinan teman-teman itu atau opini yang teman-teman yakini kebenarannya. Satu itu, cobalah memeriksa diri sendiri. Kedua, cobalah untuk membaca buku filsafat. Serumit apapun cobalah dulu. Artikel-artikel yang ilmiah. Lihatlah debat-debat yang berkualitas. Setelahnya kemudian diskusikan dengan teman atau siapapun, saudara, yang juga punya keinginan untuk melatih pikiran kritisnya. Jadi teman-teman akan terbiasa dalam nuansa ide-ide besar. Itu yang kedua, cara kedua. Nah, sekarang cara ketiga adalah cobalah teman-teman biasakan menuliskan argumen teman-teman sendiri. Setelah menuliskan argumen teman-teman itu, cobalah untuk mencari celah-celah yang mungkin lemah. Dengan menuliskan argumen teman-teman, cek ada logical fallacy-nya enggak? Apakah premisnya sudah cukup kuat atau belum? Dengan latihan ini, dengan otokritik ini, teman-teman akan berlatih untuk makin tajam dalam berpikir. Kalau teman-teman dengan tenang, dengan berani mengkritik diri sendiri, mengkritisi diri sendiri, maka dengan orang lain akan jauh lebih mudah. Karena musuh utama manusia kan adalah dirinya sendiri. Dia pasti nggak mau tampak jelek toh di mata dirinya sendiri. Oke. Jadi teman-teman, berpikir logis itu bukan sekedar teori. Itu adalah keterampilan hidup yang sangat kita butuhkan untuk membantu dan membuat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih tajam, dan kita jadi sulit dimanipulasi, dipengaruhi, diarahkan. Gunakan deep thinking, analisis yang logis, dan kecermatan dalam melihat argumen, baik argumen orang lain maupun argumen diri sendiri. Ayo teman-teman, jadilah pemikir yang kritis, tajam dan rasional seperti para filsuf yang hebat itu. Nah, sekian dulu video kita kali ini sebagai penutup dari seri video memahami logika. Nah, teman-teman akan ada topik filsafat lain nanti setelah ini, yaitu retorika. Kita akan juga mulai dengan seri video yang panjang. Maka tetaplah bersama dengan saya mempelajari filsafat. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.